Teman-teman sekalian, pada malam ini kita akan bermuhasabah dan merenungkan tentang satu hal yang saya kira tidak ada yang tidak akan terlibat emosi ketika membahas tentangnya. Satu tema yang bagi saya pribadi, tema yang sangat emosional. Mau dibuat poster kayak gimana pun, mau diistilahkan dengan judul apapun, tetapi ketika ada kata ibu dan ayah, maka itu akan langsung menyentuh sisi-sisi emosional kita semua. Karena tidak ada satupun di antara kita yang ada di rumah Allah ini, bahkan di bumi ini, yang tidak punya ayah dan ibu. Bahkan yang tidak mengenal ayah dan ibunya sekalipun, tetapi sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan dia dari batu. Dan dia tumbuh menjadi dewasa seperti saat sekarang ini juga bukan karena dia tumbuh secara otodidak sendiri. Jadi kalau kita merasa saya tidak kenal ayah saya tidak kenal ibu saya misalnya, dan mungkin gak ada di sini, kalaupun ada, maka sesungguhnya ayah ibu kita itu adalah mungkin bukan yang melahirkan kita, tetapi yang membesarkan kita dan berkorban untuk itu. Maka saya kira tema tentang birrul walidain, uququl walidain, berbakti dan durhaka kepada kedua orang tua adalah secara pribadi tema yang paling emosional. Tema yang semua kita mengalaminya. Dan biasanya tema ini akan diwarnai dengan penyesalan. Bukan diwarnai dengan rasa syukur, tetapi penyesalan lebih besar dari rasa syukur itu. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita orang tua. Orang tua kita mungkin sebagian besar di sini orang tuanya muslim. Dan sebagian besar juga orang tuanya adalah orang tua yang bertanggung jawab, yang habis-habisan buat anaknya. Tetapi ada yang lebih besar dari sekedar rasa syukur itu, yaitu penyesalan. Penyesalan karena kita belum sampai hari ini menunaikan hak orang tua kita. Atau lebih penyesalan lagi kalau kenyataannya salah satu atau kedua orang tua kita itu telah tiada, sehingga hampir tidak punya lagi kesempatan bagi kita untuk membaktikan diri dan membalas jasa-jasa mereka. Maka teman-teman sekalian, tadi salah satu guru saya juga, adik saya juga, beliau adalah Bilal Attaqi. Itu sama-sama pakai Attaqi bukan karena keluarga, karena bahasa Instagram. Bilal Attaqi tadi alhamdulillah beliau sedang silaturahim ke saya di Bandung dari Riau, mengimami kita sholat maghrib dan membacakan ayat yang paling jelas tentang berbakti kepada kedua orang tua. Tapi bedanya beliau suaranya lebih powerful. Kalau saya kan suaranya agak-agak gak jelas gitu ya, kayak habis musim hujan terus becek gitu. Kalau ini suaranya tuh padang pasir, panas dan gahar. Mudah-mudahan tetap membuat kita makin sadar gitu. Ternyata di dalam Al-Quran ayat tentang berbakti kepada orang tua itu luar biasa. Maka untuk itu teman-teman sekalian, mari kita hadirkan hati kita hadirkan perasaan kita buang dulu nih ego kita untuk sejenak aja. Kalau kita susah banget ngebuang ego di hadapan orang tua kita, maka hari ini orang tua kita tidak ada bersama kita sebagian besarnya. Coba buang dulu ego itu. Kita benar-benar memuhasabahi dan mentadaburi tentang tema orang tua ini dengan hati yang bersih. Buang semua rasa sakit hati tentang orang tua kita. Buang semua tentang unek-unek di dalam diri kita terhadap orang tua kita. Hari ini kita hanya ingin mencari tahu tentang betapa lemahnya, betapa zalimnya kita kepada orang tua kita, tanpa berbicara sedikit pun tentang kesalahan orang tua kita, karena emang itulah pantasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri tidak mengatakan di dalam ayat tadi tentang dosa orang tua, kesalahan orang tua. Murni Allah mengatakan tentang kewajiban anak dan dosa anak kepada orang tua. Untuk itu mari kita ulangi lagi tadi ayat yang dibaca di sholat maghrib. Silahkan buka mushaf, baik mushaf yang lembaran ataupun yang ada di HP. Surat Al-Isra, surat 17
Surat Al-Isra ayat 23. Kita baca bareng-bareng nih. Surat tentang orang tua kita. Surat Al-Isra surat 17 ayat 23. Surat Al-Isra surat 17 ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan uf, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka dengan penuh kasih sayang, dan katakanlah, Ya Rabbana, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku sejak kecil. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah, Ya Rabbi, kasihanilah mereka berdua
sebagaimana mereka telah menyayangi dan membesarkan kami dari sejak kami masih kecil. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita renungkan, coba kita hitung selama kita hidup dan sadar bahwa kita hidup bersama orang tua kita tinggal di rumah orang tua kita makan hasil jerih payah dari ayah kita, hasil dari masakan ibu kita yang kadang dia tidak bercerita bahwa ketika memasak ikan buat kita, dia kena minyak yang panas, dia terbakar, dia mungkin capek, subuh-subuh, malam dia kurang tidur karena merawat adik kita yang masih bayi, tapi sebelum subuh dia udah harus bangun dan mempersiapkan segala sesuatu untuk kita. Dan tidak pernah mengeluh sama sekali di hadapan kita. Bahkan dia tidak mau mengeluh ketika kita menyakiti perasaannya. Coba renungkan dengan jujur, selama kita hidup bersama orang tua kita, berapa kali kita mengatakan uffin kepada kedua orang tua kita? Berapa kali kita bilang uff kepada ayah ibu kita? Padahal waktu itu ayah ibu kita belum merepotkan kita sama sekali. Sama sekali belum merepotkan kita. Justru kita yang merepotkan kedua orang tua kita. Dalam keadaan merepotkan mereka pun, coba hitung berapa kali kita menghardik, mencela, atau menyela pembicaraan mereka. Berapa kali kita mengatakan kalimat-kalimat membantah uffin kepada orang tua kita. Padahal kita yang sedang dalam tanggungan mereka dan merepotkan kehidupan mereka. Merepotkan ayah kita, merepotkan ibu kita, tapi bisa-bisanya kita dalam keadaan kayak gitu mengatakan uffin kepada mereka berdua. Lalu bayangkan bagaimana kalau mereka yang suatu saat atau mungkin sekarang sedang agak sedikit mengganggu privasi kita, kenyamanan hidup kita, dengan mulai ada sedikit keluhan-keluhan, mungkin tulangnya mulai sering sakit-sakitan, mungkin dia sering harus dibawa ke rumah sakit, mungkin karena jarang dijenguk oleh anaknya, dia sering telepon, sering SMS, mungkin dia caper. Kalau dalam keadaan yang dia sudah semakin lemah, dan lemah itu hasil perjuangannya untuk kita, makanya akhirnya dia menjadi lemah, jadi sakit-sakitan, semua itu adalah bukti dari pengorbanannya untuk kita. Kalau dalam keadaan kayak gitu, maka akan seberapa sering lagi kita mengatakan uffin terhadap orang tua kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, kalau keduanya dalam pemeliharaan kalian. Artinya apa? Sekarang berbalik. Dulu kalian berada dalam pemeliharaan mereka. Mereka sabar. Dulu kalian dalam keadaan pemeliharaan mereka, dalam keadaan ditanggung hidupnya oleh mereka, mereka tidak pernah mengeluh. Lalu ketika Allah membalik menguji kalian, gak lama, tidak selama ketika kalian dipelihara oleh mereka, apakah kalian akan sabar sesabar mereka? Maka Allah mengatakan fala taqul lahuma uffin. Jangan pernah menyakiti perasaan mereka dengan mengatakan uffin. Teman-teman sekalian, coba hitung dalam sehari atau mungkin setahun ini sejak Ramadan kemarin, berapa kali kita bilang uff kepada orang tua kita? Kalau yang gak punya orang tua, berapa kali kita bilang uff semasa hidup orang tua kita, terutama di masa-masa terakhir hidupnya, saat kita harus menanggung beban sakitnya, pengobatannya, lemahnya, dan berbagai macam masalah yang sedang Allah ujikan kepada mereka. Berapa kali kita bilang uff? Hitung itu, maka sebanyak itulah dosa-dosa kita kepada orang tua. Gak usah bilang durhaka yang besar, uff saja itu durhaka. Kenapa dianggap durhaka? Karena dosa besar itu tidak dilihat dari jenis dosanya, tetapi juga dilihat kepada siapa dosa itu dilakukan. Mengatakan uff kepada teman mungkin hanya dosa kecil, tetapi mengatakan uff kepada ayah kita, apalagi ibu kita, itu dosa yang tidak terhingga jumlah besarnya. Sampai Allah Subhanahu wa taala menggandeng perintah ini sama dengan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan, kita hitung. Sebanyak itulah kita akan coba untuk menghitung dosa-dosa kita. Sambil kita merenungkan, sambil kita menghitung, coba kita ulang-ulang ayat ini. Surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana.
يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. Coba ingat, seandainya orang tua kita mulai sepuh, udah tua renta, apakah pernah ada adegan dalam kehidupan kita membentak orang tua kita sampai orang tua kita merasa ketakutan kepada anaknya sendiri? Orang tua kita nggak berani untuk mengatakan keinginannya, ingin dibuatkan atau ingin dimasak, ingin dibelikan satu masakan kesukaan dia. Saking takut dan saking kagetnya orang tua kita terhadap sikap kita yang pernah memarahi, membentak, bahkan kadang mencela orang tua kita. Coba ingat adegan itu yang pernah terjadi di suatu pagi di rumah kita kepada orang tua kita. Adegan yang pernah terjadi di suatu malam di hadapan orang tua kita. Bahkan kadang kita pernah memarahi orang tua kita sampai dia malu di hadapan orang banyak, di hadapan saudara-saudara kita, di hadapan saudara-saudaranya, di hadapan orang banyak yang dia tidak kenal, mungkin di jalan, mungkin di pasar, mungkin di mal, mungkin dimanapun. Karena kita kecewa kepada orang tua kita, lalu kita marahi orang tua kita habis-habisan di depan orang banyak. Sampai orang tua kita merasa sedih, kecewa, lalu merasa takut kepada anak yang dulu sering dia gendong, anak yang dulu dikecup keningnya. Tetapi ketika anak ini merasa sudah mampu, sudah punya segalanya dan orang tuanya dalam keadaan lemah, dengan sombong dia membentak orang tuanya, dengan sombong dia memarahi orang tuanya tanpa pernah peduli dan tidak pernah lagi ingat bagaimana dulu dia diperlakukan oleh ayah ibunya. Ingat, adegan itu pernah terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita merasa kita tidak pernah melakukan itu, mungkin kita adalah seorang pelupa. Saya kira orang seperti kita yang dulu pernah masa-masa kelam, pernah nggak stabil emosinya, pernah mengalami masa-masa sulit. Saya kira semua kita pernah ngalamin masa ketika kita benar-benar menyakiti perasaan ayah dan ibu kita. Kita buang semua jasa mereka, lalu kita mengatakan kalimat-kalimat yang seolah-olah kita adalah anak yang tidak pernah mendapatkan kebaikan dari orang tua kita. Ayah kita diam ketika dimarahi oleh kita, dan dia tidak pernah mengatakan, dulu kamu pernah seperti ini tapi saya sabar. Dulu saya habis-habisan berkorban untuk kamu, saya korbankan semuanya, saya siang malam mencari nafkah untuk kamu. Ayah kita tidak pernah mengatakan itu di hadapan kita, dia tetap sabar menanggung semua ucapan-ucapan dan bentakan dari anaknya. Apalagi ibu kita. Apakah dia mengandung kita 9 bulan hanya untuk ketika kita lahir lalu membentaknya? Dia mengandung kita 9 bulan dalam kepayahan, gak bisa duduk, gak bisa tidur, gak bisa berdiri, jalan kemana-mana berat. Apakah hanya untuk melahirkan seorang anak yang congkak, sombong, yang kemudian membentak ibunya hanya karena kesalahan kecil yang dilakukan ibunya? Ingat, adegan itu pernah terjadi dalam kehidupan kita. Lalu coba baca perintah Allah. Sehingga pantas jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka kepada anak sesoleh apapun dia, ahli tahajud sekalipun, tinggal di Masjidil Haram sekalipun, kalau dia durhaka kepada ayah ibunya, ini tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Seandainya salah satu dari mereka atau keduanya tumbuh atau hidup bersama kalian dalam tanggungan kalian, maka janganlah sekali-kali kalian mengatakan kepada keduanya kalimat-kalimat yang menyakiti. Uffin. Allah larang kita untuk mengatakan itu. Lebih baik kita tidak pernah sholat sunnah sekalipun kalau kita masih bisa tetap menjaga lisan kita kepada orang tua, daripada kita menjadi ahli ibadah tetapi kita tidak mampu menjaga lisan kita dari menyakiti orang tua kita. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā.
Silakan. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Fala taqul lahuma uffin. Kalimat uff ini adalah kalimat ketika seorang anak tidak mau mendengar ucapan nasihat dari orang tuanya. Dia berpaling, maka itu adalah kalimat uff. Dia tidak mengabaikan apa yang diucapkan oleh orang tuanya adalah kalimat uff. Orang tuanya belum selesai berbicara, dia sudah pergi, itu adalah kalimat uff. Orang tuanya memberikan usulan tetapi bagi dia itu sesuatu yang tidak penting, maka itu kalimat uff. Semua kalimat mengabaikan yang menyakiti perasaan orang tua kita adalah kalimat uff. Sedangkan wala tanharhuma adalah kalimat seorang anak yang merasa lebih benar daripada orang tuanya. Kalimat sombong, kalimat yang seorang anak merasa lebih tahu daripada orang tuanya. Atau bisa jadi orang tuanya melakukan satu kesalahan kecil, lalu anaknya melarang orang tuanya melakukan kesalahan itu. Ibu, jangan malu-maluin saya di depan umum. Ayah nggak usah seperti itu. Melarang orang tuanya melakukan sesuatu yang menurut dia tidak pantas, itu termasuk wala tanharhuma. Jangan larang dia, biarkan dia melakukan apa yang dia kehendaki selama itu bukan dosa besar. Bahkan apalagi urusan-urusan sepele di rumah tangga kita, mungkin dia melakukan sesuatu yang nggak berkenan bagi kita. Katakanlah misalnya dia memakai baju yang menurut kita tidak selalu pantas. Katakanlah dia beradab dengan adab yang tidak terlalu kita senangi. Jangan larang dia, tetapi ajaklah dia bicara yang baik-baik. Jangan pernah melarang dia melakukan sesuatu yang membuat dia merasa disalahkan, yang membuat dia merasa sensitif, karena semua itu masuk wala tanharhuma. Terus apa yang harus kita lakukan? Wa qul lahuma qawlan karima. Katakan kepada keduanya ucapan yang karim, ucapan yang mulia. Bagaimana ucapan yang mulia? Disertai dengan senyum dari anaknya, dengan suara yang lemah lembut, dengan tetap menjaga perasaan orang tuanya. Itulah qaulan karimah. Tapi kalau kita mengucapkan kalimat yang paling benar sekalipun, bahkan tentang perintah Allah sekalipun, kita bilang kepada orang tua kita, atau kita larang orang tua kita dari berbuat satu kesalahan. Misalnya ibu kita membicarakan tentang orang lain, dia menggibah karena dia tidak paham bahwa itu dosa. Dia menggibah, dia tidak pernah ngaji seperti kita, karena gak punya waktu sebanyak kita, dia sibuk mengurus kita. Suatu saat dia menggibah tentang saudaranya, tentang keluarga, tentang orang lain. Maka jangan larang dia dengan cara yang membuat dia merasa sakit hati, membuat dia merasa tersinggung. Walaupun dia salah dan kita yang benar, kita mengatakan kalimat yang baik, yaitu kalimat yang, ibu jangan menggibah orang lain, ibu itu dosa besar dan seterusnya, yang membuat dia sedih, itu termasuk wala tanharhuma. Terus apa yang harus kita katakan? Katakan qaulan karima. Pilih kalimat yang paling baik yang bahkan belum pernah kita ucapkan semasa hidup kita. Bahkan kepada pacar kita, istri kita, suami kita, orang yang paling kita cintai pun kita belum pernah katakan kalimat sebaik itu. Katakan itu kepada orang tua. Mereka lebih berhak dapat kalimat yang terbaik dari anaknya. Siapa suami kita? Sehingga kita memilih kata-kata yang paling santun untuknya. Tapi kita tidak menyedekahkan kata-kata itu untuk orang tua kita. Siapa istri kita? Pengorbanan apa yang sudah diberikan istri kita? Dia hanya datang dalam kehidupan kita karena melihat situasi kita, melihat diri kita, melihat kepribadian kita, hasil dari perjuangan orang tua kita. Harta kita yang sudah mapan, pekerjaan kita yang sudah jelas, kemudian penampilan kita yang menarik. Semua ini hasil pengorbanan orang tua kita, lalu istri kita mengambil manfaat darinya. Siapa dia untuk kita lebih dahulukan daripada ayah ibu kita? Apalagi orang yang bukan siapa-siapa dalam kehidupan kita, tidak ada hubungan apapun selain pertemanan, yang kemudian kita menyebutnya sebagai kekasih kita. Apakah dia lebih berhak mendapatkan qaulan karima daripada ayah ibu kita? Makanya Allah mengatakan wa qul lahuma qaulan karima. Selalu tersenyum ketika berbicara kepada orang tua kita, bahkan dalam kondisi ketika kita tidak nyaman perasaannya, dalam kondisi kecewa sekalipun, dalam kondisi tersinggung sekalipun, kita berhak untuk tersinggung, tetapi kita tidak berhak untuk mengekspresikannya di hadapan orang tua kita. Wajar manusia tersinggung, wajar manusia kecewa, tetapi kita tidak berhak sama sekali mengekspresikan kekecewaan itu di hadapan orang tua kita. Kenapa? Allah katakan wa qul lahuma qaulan karima wa la tanharhuma. Jangan tunjukkan rasa tidak
senang kalian kepada mereka. Apalagi kalau orang tua kita sudah mulai pikun. Banyak kesalahan yang dia akan lakukan. Dia datang kepada kita, kita punya budaya di keluarga bersama istri kita dan anak-anak kita. Dia datang dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan budaya di rumah kita. Kalau ayah kita seorang laki-laki yang perokok misalnya, maka dia merokok di sembarang tempat, lalu dia tidak pakai asbak, dia buang puntung rokoknya atau mungkin debu dari rokok itu di mana-mana. Karena kita merasa bahwa rumah kita tidak punya budaya seperti ini, kita marah kepada orang tua kita. Tetap jangan marahi dia, wala tanharhuma. Jangan cela dia, jangan marahi dia, kata Allah SWT. Walaupun dia melakukan kesalahan sekalipun. Ibu kita juga demikian, mungkin dia sering tersinggung dengan menantunya, yaitu pasangan kita. Dengan suami kita, dengan istri kita, tetap walaupun ibu kita yang salah, jangan kita menghardik dia, wala tanharhuma. Tetapi kita minta istri kita, suami kita untuk lebih bersabar kepada mertuanya. Walaupun yang salah adalah mertua. Itu yang Allah maksud, wala tanharhuma. Jangan pernah. Jangan abaikan apa yang dia ucapkan. Jangan cela dia walaupun dia berbuat kesalahan. Tetapi waqul lahuma qaulan karima. Ucapan yang paling baik. Yang sekali kita ucapkan, membuat hati orang tua kita merasa bahagia dan senang. Orang tua kita memang kadang butuh nafkah dari anaknya, tetapi itu bukan yang terpenting bagi mereka. Memang kadang mereka telepon kita di akhir bulan meminta dikirimin uang, tetapi itu bukan yang inti dalam kehidupan mereka. Yang paling mereka rindukan dari anaknya adalah ketika anak itu bisa datang, mencium tangan orang tuanya, tersenyum kepada orang tuanya, diam ketika orang tuanya bicara, sangat santun terhadap orang tuanya, melebihi santunnya dia kepada seorang yang paling dia hormati di antara manusia, kepada seorang ustadz yang dia kagumi, kepada seorang atasan yang dia hormati, kepada seseorang yang dia segani karena kebijaksanaannya, karena kearifannya, maka orang tua jauh lebih penting dari mereka semuanya. Maka teman-teman sekalian, coba kita renungkan, ternyata jelas sekali ayat ini mengajarkan cara kita berbakti kepada orang tua, kepada ibu kita, kepada ayah kita. Tapi ada yang bagi saya luar biasa setelahnya. Ada kalimat di ayat 24 yang kita coba baca. Wakhfid lahuma janahaz zulli minar rahmah. Silakan. Wakhfid lahuma janahaz zulli minar rahmah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh rasa kasih sayang. Rendahkan dirimu. Kalau dalam bahasa Arab kalimat wakhfid lahuma janahaz dzul itu adalah kalimat ketika kita merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Tidak boleh seorang anak walaupun dia seorang profesor, walaupun dia seorang pengusaha sukses, walaupun pendidikannya tinggi, walaupun wawasannya luas, walaupun hartanya berlimpah, walaupun pergaulannya itu luas sekali, sehingga orang tuanya kita anggap sebagai orang tua yang kolot, orang tua yang tradisional, orang tua yang tidak banyak tahu, orang tua yang tidak gaul, yang tidak update informasi, orang yang tidak punya ilmu seperti kita, sama sekali kita tidak boleh merasa lebih dari mereka. Sama sekali tidak boleh. Kenapa? Ketika kita merasa lebih dari orang tua kita, menunjukkan kebodohan kita di hadapan Allah SWT. Allah tidak menyebut kita sebagai orang yang hikmah, sebagai orang yang arif, orang yang bijaksana, orang yang berilmu, orang yang alim, orang yang rasikhuna fil ilm. Tidak disebut sebagai orang yang musaqqaf, orang yang berwawasan. Tidak disebut sebagai orang yang cerdas, orang yang syatir. Tidak disebut itu di dalam Al-Quran kalau kita tidak bisa merendahkan diri kita di hadapan orang tua kita. Bukan rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan orang tua kita. Orang yang cerdas itu bagi Allah adalah orang yang rendah diri di hadapan ibu bapaknya. Dia merasa bahwa dia tidak lebih tahu daripada orang tuanya. Walaupun dia tahu lebih daripada orang tuanya, tetapi dia tidak pernah merasa lebih tahu daripada orang tuanya. Sehingga ketika orang tuanya bicara, dia bisa menghargai semua yang diucapkan orang tuanya. Tidak mengatakan, itu nggak penting. Apa yang diucapkan orang tuanya menurut dia sesuatu yang tidak realistis. Zaman sudah berubah dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan secara tidak sengaja, kadang kita mentertawakan ucapan orang tua kita. Kita mentertawakan
kekolotan orang tua kita yang kadang-kadang tidak dia sengaja dia tunjukkan di hadapan kita dan anak-anak kita. Bahkan kadang kita mengajak pasangan kita mengajak anak-anak kita untuk semuanya mentertawakan nenek mereka, mertua mereka, ayah atau ibu kita di hadapan orang banyak. Bakti seperti apa ini? Seorang anak kepada ayahnya dan kepada ibunya. Ketika kita sama-sama bersama keluarga kita, anak kita yang udah pintar megang gadget, istri kita yang di tangannya selalu ada HP. Sementara kita juga sibuk dengan ke pekerjaan kita. Apa yang ada di tangan ibu kita? Foto anaknya, foto kita ketika kita masih kecil. Dia rindu masa-masa ketika dia bisa memeluk anaknya yang sudah lama tidak memeluknya. Tapi dalam situasi kayak gitu kita mentertawakan orang tua kita. Siapa kita? Apakah kita menjadi seperti sekarang ini tanpa pengorbanan dari mereka? Maka Allah mengatakan wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Rendahkan dirimu di hadapan orang tuamu beserta dengan kasih sayang. Rendahkan diri dengan kasih sayang. Bahkan kalau kata Nabi ketika ada seorang laki-laki yang menawarkan diri untuk berjihad bersama Rasulullah, Rasulullah bertanya, apakah ibumu masih hidup? Dia mengatakan, ya Rasulullah, ilzam rijlaiha. Apa kalimatnya? Ilzam rijlaiha. Ilzam itu adalah terus menerus. Rijlai artinya dua kaki, ha adalah perempuan. Maka terus meneruslah kamu seolah-olah berbakti kepada ibumu dengan kalimat terus meneruslah kamu mencium kaki orang tuamu atau ibumu. Disuruh cium kaki ibu kita oleh Rasulullah, ilzam rijlaiha, karena sesungguhnya di bawah kaki ibu kita saking rendahnya surga di mata Allah dibandingkan seorang ibu. Ternyata surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ilzam rijlaiha kata Rasul. Bukan berjihad. Bagi kamu khusus bagi sahabat ini tidak berlaku bagi yang lain, tetapi ini pelajaran tetap sunnah Nabi. Bukan jihad yang terpenting bagi dia karena dia belum baik kepada ibunya. Bukan berdakwah kepada banyak manusia yang terpenting bagi dia amalannya. Bukan tahajud, bukan ibadah, bukan ke masjid setiap 5 waktu dalam sehari. Tetapi amalan yang paling penting bagi laki-laki ini adalah ilzam rijlai ummika. Maka ilzamlah, tunduklah kamu dan selalulah kamu berada di kaki ibumu. Selalulah kamu berada di kaki ibumu. Gak pantas bahkan seorang anak dengan kesombongan dia duduk di atas, ibunya di bawah. Atau setidaknya dia berduduk sama rata dengan ibunya. Anak yang paling cerdas, yang paling arif, yang paling dicintai Allah itu justru dia selalu duduk di bawah kaki ibunya. Dia manja kepada ibunya, dia memijit-mijit kaki ibunya yang mungkin dulu di masa yang dia masih kecil lelah. Bukan lelah sekarang, apa sih ibu mah kerjaan dari pagi tidur aja. Mungkin sekarang dia tidak lelah karena dia sudah tidak banyak pekerjaan, tetapi dia pernah sangat-sangat lelah ketika membesarkan kita. Maka kalau dulu kita tidak pernah memijit kakinya, sekarang kita balas. Kita mijit-mijit kaki ibu kita. Kita tanya ibu-ibu mau dipijit di bagian mana, di pundak atau di kaki atau di lengan. Pasti dia akan mengatakan tidak usah. Kalaupun dia meminta, maka kita berbahagia karena ibu kita menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Sampai seorang salafus salih, ketika ibunya meninggal, dia menangis. Orang bertanya, ya Syekh, kenapa Anda menangis? Bukankah ibu Anda ini meninggal dalam keadaan baik, dia orang yang soleha dan seterusnya, dan semuanya juga akan kembali kepada Allah. Kenapa Anda menangis? Apa kata salafus salih ini? Saya menangis karena saya tahu bahwa mulai hari ini pintu surga itu telah tertutup untuk saya. Sejak ibu saya meninggal, berarti pintu surga itu telah tertutup untuk saya. Maka berbahagialah teman-teman sekalian yang masih punya ayah dan ibu. Apalagi ketika ayah dan ibu itu sudah semakin dalam tanda kutip merepotkan kita. Maka justru saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pintu surga yang sangat lapang untuk kita masuki. Bersabarlah. Bersabarlah dalam menghadapi berbagai macam perangai mereka. Walaupun mereka menyakiti perasaan kita, jangan tunjukkan itu di hadapan mereka. Wakhfid janahak. Tundukkan diri kita. Kalau perlu cium kaki orang tua kita. Terus terakhir Allah katakan, wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua saya sebagaimana mereka membesarkan saya sejak kecil. Sayangi mereka ya Allah. Itu kalimat yang paling besar yang bisa kita ucapkan untuk orang tua kita ketika mereka tidak bersama kita. Baik mereka masih hidup atau sudah wafat sekalipun. Katakan itu selalu di dalam doa kita, baik ketika sujud atau di luar sujud, di luar sholat. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah teman-teman. Mudah-mudahan kita malam ini Allah beri hidayah untuk lebih sadar, membuang ego kita,
Dan kalau perlu malam ini juga kita menelpon orang tua kita. Kalau yang dekat datangi orang tua kita. Kalau tidak ada orang tua, mertua kita, karena itu juga orang tua kita, cium kaki mereka, pijit kaki mereka, minta maaf kepada mereka, minta ampun kepada mereka. Mudah-mudahan keridhaan mereka akan menurunkan keridhaan Allah dan rahmat kepada kita. Insya Allah kita lanjutkan setelah sholat isya. Teman-teman sekalian, marilah kita buka firman Allah di dalam surat Luqman, surat 31 ayat 14 dan 15. Surat Luqman masih tentang ayat berbakti kepada kedua orang tua yang ada di surat Luqman, surat 31 ayat 14 dan 15. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون Dan kami perintahkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada akulah kamu dikembalikan. Dan jika keduanya memaksa kamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, maka janganlah sekali-kali kamu mengikuti keduanya, tetapi tetaplah temani keduanya di dunia dengan baik.
Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Teman-teman sekalian, di dalam ayat 14 Allah Subhanahu wa taala menyinggung sedikit sekali tentang jasa ibu kita kepada kita. Yaitu yang paling luar biasa adalah ketika ibu kita mengandung kita dalam keadaan kepayahan. Apalagi kalau misalnya yang tahu bahwa dulu orang tua kita itu susah. Orang tua kita itu miskin. Orang tua kita itu serba kekurangan. Dan saat sedang mengandung kita, ibu kita itu dalam keadaan sangat-sangat kurang gizinya. Dia lemah karena kurang makanannya, karena kurang gizinya, kurang vitamin, tetapi tetap berusaha untuk terus bisa memberikan yang terbaik buat anaknya. Tetap berusaha untuk berikhtiar. Bahkan dia menjaga dirinya agar jangan sampai karena kesalahannya terus bisa berakibat kepada anaknya. Bisa membuat kita cacat. Kalau ibu kita nggak jaga makan, mungkin kita bisa cacat. Kalau ibu kita nggak menjaga pola hidupnya, mungkin kita nggak akan normal. Intinya orang tua kita sejak mengandung kita itu udah berkorban untuk kita, terutama ibu kita. Dan nggak lepas juga dari pengorbanan ayah kita. Udah gitu menyapih di sini mulai dari sejak menyusui sampai selesai disapi. Ini artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita sebagai anak jangan lupa kepada jasa orang tua. Dan bentuk ingatnya jasa orang tua itu adalah bentuk syukur kita kepada mereka. Apa kata Nabi? Man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia atau berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Jadi kalau kita ingin bersyukur kepada Allah, maka kita salah satu bentuknya adalah bersyukur kepada manusia. Dan orang yang paling berhak untuk kita syukuri nikmatnya adalah ibu dan ayah kita. Bersyukurlah kepada mereka, lalu kepada Allah Subhanahu wa taala pastinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat kepada kita. Arti bersyukur, setidaknya kita mengakui bahwa orang tua kita itu berjasa dalam hidup kita. Karena dalam syukur itu ada 3 rukun syukur. Ada 3 syarat syukur. Kalau 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka kita tidak disebut orang yang bersyukur. 1, i'tiraf. I'tiraf itu artinya mengakui. Orang tidak disebut bersyukur kepada Allah kalau dia mengaku bahwa nikmat ini hasil jerih payah dirinya sendiri. Hasil kreasinya sendiri, hasil kehebatan dia, bukan dari Allah. Ini nggak bersyukur, walaupun dia bilang Alhamdulillah. Tetapi kalau dia nggak mengatakan hadza min fadli Rabbi, seperti kata Sulaiman, ini anugerah dari Allah bukan karena saya, seperti kata Zulkarnain, maka itu baru disebut bersyukur, i'tiraf. Maka bersyukur kepada orang tua, berarti kita mengakui bahwa orang tua kita sangat berjasa kepada kita. Kalau kita melupakan itu, kita mengabaikan itu, kita mendelete, kita menghapus semua kebaikan orang tua kita dalam sejarah hidup kita, maka kita sudah kurang 1 rukun syukur, disebut tidak bersyukur kepada orang tua. Dan itu durhaka. Yang kedua rukun syukur itu selain i'tiraf adalah tahadduts bin ni'mah. Kita membicarakan nikmat itu. Dan salah satu bentuk membicarakan nikmat atau tahadduts bin ni'mah kalau kepada Allah itu adalah dengan menampakkan nikmat itu di hadapan orang banyak. Sebagaimana Utsman bin Affan memakai pakaian yang baik, pakaian yang baru, pakaian yang rapi. Lalu ditanya oleh orang-orang di sekitarnya, ya Utsman, kenapa kamu suka sekali memakai pakaian-pakaian yang bagus? Kata Utsman, sesungguhnya Allah seandainya memberikan nikmat kepada hamba, maka Allah suka untuk kalau hamba itu menampakkan nikmat Allah, memperlihatkan nikmat Allah. Tidak menyembunyikan nikmat Allah, dan itu bentuk tahadduts bin ni'mah. Selain ngebicarain, bisa juga dengan cara menampakkan, mendemokan. Nah, bentuk syukur kita kepada orang tua kita, tahadduts bin ni'mahnya adalah kita harus membicarakan tentang jasa orang tua kita, ibu kita, dengan pasangan kita, kita bicara dengan istri kita, suami kita, tentang ibu kita, tentang ayah kita. Dan itu sangat-sangat pantas untuk dibicarakan. Atau kita tunjukkan bahwa ini hasil dari perjuangan ayah dan ibu saya dalam bentuk mendemokan kasih sayang mereka dalam kehidupan kita. Terus yang ketiga, rukun syukur itu adalah tasrif fi mardhatillah, membelanjakan nikmat itu kepada hal yang diridhai oleh Allah. Berarti kalau bersyukur kepada ibu dan ayah kita, kita gunakan semua kebaikan yang telah diamanahkan oleh orang tua kita terhadap hal-hal yang disukai dan disenangi oleh orang tua kita.
Sehingga kalau orang tua kita, ibu kita mengandung kita, menyusui kita, memberi kita vitamin sampai kita menjadi sehat, IQ kita bagus, kita cerdas, lalu semua itu membuat kita menjadi sombong, bahkan mencela orang tua kita, ini tidak masuk rukun syukur, tidak tasrif fi mardatillah, tidak membelanjakan nikmat itu kepada hal yang diinginkan oleh pemberinya. Maka kalau kita sadar bahwa kita dapat semua jasa dari orang tua kita, kemudian kita mengekspresikannya dalam bentuk demo kehidupan kita, maka yang terakhir adalah kita mencoba untuk menggunakan semua potensi baik dan nikmat itu ke dalam hal-hal yang diridhoi oleh orang tua kita. Ini syukur, kata Allah. Terus di ayat 15 Allah katakan, kalau keduanya memaksa kamu, jahadak. Memaksa itu ada yang dengan cara baik. Kalau dengan cara baik itu namanya bukan maksa, membujuk. Yang namanya memaksa itu dengan cara yang tidak baik, dengan membentak, dengan memukul, dengan mengancam. Siapa yang diancam dan disakiti oleh orang tuanya sendiri? Ibrahim. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Hai Ibrahim, kenapa kamu benci sekali dengan Tuhan-Tuhanku ya Ibrahim? La illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Kalau kamu gak berhenti ya Ibrahim, aku rajam kamu. Gimana dirajam? Diikat di pohon kurma, kemudian dilemparin rame-rame sama dengan batu. Ya Ibrahim, kalau kamu tidak berhenti, aku rajam kamu. Atau pergilah kamu, terusir dari negeri Irak sejauh-jauhnya. Apa kata Ibrahim? Ibrahim berkata, qala salamun alaik. Ini teladan kita, Nabi Ibrahim. Qala salamun alaik. Salam. Kalimat yang baik kepada ayahnya yang udah mengancamnya, yang udah menyiksanya, yang udah membakarnya, lalu mengusirnya. Dalam keadaan terusir dari rumahnya, dari negerinya bersama istri tercinta Sarah. Ibrahim mengatakan, salamun alaik ya abati. Salam bagimu hai abati, semoga ayah selamat, semoga ayah selamat. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Masih menggunakan bahasa yang karimah, bahasa yang lembut. Ya abati. Dalam bahasa Arab, memanggil ya abi itu sudah lembut. Tetapi ini lebih lembut dari ya abi, yaitu ya abati. Ya abati. Padahal ayahnya memanggil Ibrahim bukan ya bunayya, bukan anakku tersayang, tapi ya Ibrahim. Panggilan yang kasar sekali. Lalu ancaman yang sangat luar biasa, diusir, disakiti, disiksa, termasuk diserahkan kepada Namrud untuk dibakar. Ayahnya memfitnah Ibrahim, tetapi panggilannya ya abati inni akhafu an yamassaka adzabun minar rahman. Wahai ayahku tersayang, aku khawatir ayah nanti akan diazab oleh Allah karena dosa-dosa ini. Wahai ayahku, dengan panggilan yang lembut. Ketika diancam dia mengatakan, qala salamun alaik. Salam. Semoga ayah tetap selamat, semoga ayah selamat. Kemudian qala salamun alaik. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Ya Allah, ampunkanlah ayah saya. Ya Allah, ampunkanlah ayah saya. Terus mendoakan ayahnya. Wa a'tazilukum. Terpaksa aku harus meninggalkan kalian dengan apa yang kalian sembah, dan aku akan menghadapkan diriku kepada Allah. Enggak sama sekali menyakiti perasaan ayahnya. Enggak sama sekali mengatakan ya kafir. Padahal ayahnya seorang penyembah berhala, bahkan yang membuat berhala itu untuk disembah, lalu mengajarkan kaumnya cara menyembah berhala buatannya sendiri. Azar. Kenapa dia tidak mengatakan wahai orang yang paling kafir? Yang lain kafir, kamu yang paling kafir. Kamu yang membuat Tuhan-Tuhan palsu, lalu kamu mengajarkan ritual cara menyembah Tuhan palsu. Kamu juga ikut memimpin menjadi imam mereka dalam menyembah Tuhan yang palsu. Ya kafir. Tidak. Ya abati salamun alaik. Wahai ayahku tersayang, keselamatan bagimu. Sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan meminta ampun untukmu wahai ayah. Dia pergi meninggalkan ayahnya dengan sedih. Bukan sedih karena berpisah saja, tetapi sedih belum bisa membawakan hidayah untuk ayahnya. Inilah seorang anak yang paling berbakti pada orang tua. Makanya kata Allah, wa in jahadak,
Mungkin kita datang ke Masjid Al-Latif. Orang tua kita curiga. Yang dulunya anak saya pulang kuliah langsung pulang ke rumah. Yang dulunya anak saya kalau saya telepon lagi di mana, lagi jalan sama temennya. Sekarang dia sering pulang malam gara-gara ngaji di masjid. Yang pengajiannya ayah kita atau ibu kita belum tahu seperti apa. Mereka takut dengan berbagai macam isu di televisi, apalagi habis kejadian di Paris dan seterusnya, dengan munculnya ISIS dan seterusnya. Ayah dan ibu kita merasa khawatir, dan kadang-kadang ekspresi kekhawatirannya itu agak mengganggu kita, menyakiti perasaan kita, menghalang-halangi kita. Belum disuruh untuk kafir, baru dilarang untuk mengaji, belum dilarang untuk menyembah Allah. Sedangkan ayat ini melarang kita menyembah Allah dan bahkan menyuruh kita untuk kufur kepada Allah. Tapi Allah mengatakan, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Tetap temani, hidup bersama mereka di dunia secara baik. Jangan pernah sakitin mereka, walaupun kafir sekalipun. Yang paling kafir sekalipun. Siapa sahabat yang orang tuanya kafir dan bahkan melarang dia masuk Islam sampai dia nangis-nangis memaksa anaknya kembali kepada agama jahiliyah? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, ibunya ngosel-ngosel. Ibunya keluar rumah, kemudian tidur di halaman rumah. Dia berdebut seluruh tubuhnya, gak mau makan, gak mau minum, dan mengutuk anaknya. Kalau Sa'ad gak mau kembali ke rumah dan kembali ke agama nenek moyang, saya tidak akan pernah makan. Marah-marah gitu. Mendemokan di depan orang banyak, mengatakan Sa'ad sudah lupa. Lihat Sa'ad, sejak dia bergaul dengan Muhammad, dia jadi durhaka kepada ibunya. Dulu Sa'ad itu gak akan pernah bisa membiarkan saya kayak gini. Sekarang Sa'ad menjadi anak yang durhaka. Dituduh dengan tuduhan-tuduhan macam-macam. Tetapi Sa'ad datang dan mengatakan, ya ibu, masuklah. Saya tidak akan masuk, kamu anak durhaka. Mencela ibu saya, ibumu dan nenek moyang orang tuamu. Tetapi Sa'ad tetap mengatakan, ya ibu, mari kita masuk. Ya ibu, mari kita masuk. Kalau saya masuk, kamu harus syirik kepada Allah. Apa kata Sa'ad? Wahai ibu, bagaimanapun apapun yang ibu lakukan, saya tidak akan pernah syirik kepada Allah. Tetapi saya juga tidak akan pernah menzalimi hak ibu. Saya akan terus berbakti pada ibu. Akhirnya lama-lama ibunya luluh dan masuk. Setelah masuk, Sa'ad terus mendoakan kepada Allah untuk kebaikan ibunya. Sampai bahkan salah satu hadis tentang bersedekah atas nama ibu adalah sedekahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu hadis bagi sebagian besar ulama, bolehnya bersedekah atas nama orang lain atau orang tua, yaitu hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, bolehkah saya bersedekah atas nama ibu saya? Rasulullah mengatakan boleh. Lalu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memperluas bab ini menjadi, kalau begitu boleh dengan amal yang lain selain sedekah. Boleh sedekah, boleh sholat, boleh amal-amal sholat yang lain termasuk puasa-puasa sunnah. Semua amalan sunnah menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah boleh diniatkan atas nama orang tua kita. Walaupun sebagian kecil ulama mengatakan ini tidak bisa. Tetapi hadisnya jelas, Sa'ad bin Abi Waqqas saking berbaktinya Sa'ad kepada ibunya. Bahkan ibu yang kafir sekalipun. Tetapi akhir ceritanya alhamdulillah dengan seizin Allah, ibunya kemudian mendapatkan hidayah. Begitu juga dengan Abu Bakar As-Siddiq. Yang ayah dan ibunya belum beriman. Tetapi ketika Abu Bakar bisa menghadap Rasulullah dengan penuh pengharapan, dalam keadaan sangat akrab dengan Rasulullah, apa yang pertama diminta Abu Bakar? Ya Rasulullah, ajaklah ibu saya untuk masuk Islam. Mudah-mudahan dengan ajakanmu ibu saya mendapatkan hidayah. Itu yang terus difikirkan oleh Abu Bakar. Karena bakti seorang anak yang paling besar kepada orang tuanya adalah membawa hidayah ke dalam hati orang tuanya. Bukan sekedar memberi senyum, walaupun itu sangat-sangat penting yang seperti awal saya bahas tadi. Bukan sekedar menafkahi, walaupun itu tanggung jawab yang sangat besar bagi kita. Tetapi ada yang lebih penting dari semua itu adalah membawa hidayah kepada keluarga kita. Ayah dan ibu kita dengan doa, dengan akhlak, dengan kesabaran, dengan kesantunan kita kepada orang tua kita. Sehingga orang tua kita akan bertanya, di mana kamu ngaji wahai anak? Nak, kamu ngaji di mana? Kenapa akhlak kamu sudah berubah menjadi jauh lebih baik sekarang? Sudah makin bagus, sudah semakin indah, semakin berbakti pada orang tua. Maka kita mengajak orang tua kita untuk sama-sama mengaji dan belajar tentang agama Allah. Teman-teman sekalian, ada satu hadis penting nih dari Rasulullah SAW tentang berbakti pada orang tua. Kata Nabi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahim. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, hendaklah berbakti kepada orang tua dan bersilaturahim. Bersilaturahim kita tahu, menyambung yang terputus. Lalu berbakti kepada orang tua. Ternyata berbakti kepada orang tua kita itu adalah syarat untuk diberikan umur yang panjang. Arti umur yang panjang
Bisa umur benar-benar Allah tambah secara durasi waktu, bisa berarti umur kita yang panjang itu artinya kehidupan kita itu sangat bahagia sepanjang hidup. Tidak ada yang sia-sia. Karena orang yang pendek umur dalam bahasa Arab itu artinya orang yang hidup lama tetapi tidak ada kebaikan. Umur yang panjang, rezeki yang lapang. Sehingga kalau kita merasa bahwa pekerjaan kita mulai banyak masalah, usaha-usaha kita mulai merugi, lalu kita mencari-cari penyebab faktor ini kenapa usaha saya rugi, mungkin karena salah di marketing, mungkin karena salah di sini, kita evaluasi sekian banyak hal, tetapi jangan lupa yang pertama bukan itu, tetapi evaluasi dulu hubungan kita dengan Allah, kemudian kepada orang tua. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Karena dari Allah lah sumber rezeki kita. Lalu bagaimana dengan orang tua? Karena orang tua kita lah pintu rezeki. Kalau sumbernya telah memberikan kepada kita rezeki tapi pintunya kita ditutup, tetap kita nggak akan mendapatkan rezeki itu. Kalau kita punya masalah di kantor kita, datang kepada ibu dan ayah kita. Kalau kita punya masalah di kampus dan di sekolah kita, kenapa nilai saya anjlok? Kenapa saya susah belajar? Atau bahkan nggak punya semangat belajar sama sekali, datanglah kepada ayah dan ibu kita. Kalau kita punya masalah keluarga, suami istri atau anak, datanglah kepada ayah ibu kita. Kalau kita punya masalah pribadi, datanglah kepada ayah ibu kita. Karena di sanalah Allah Subhanahu wa taala titipkan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Umur dan rezeki. Apapun masalah kita, datang dulu kepada orang tua sebelum kita mengevaluasi hal-hal yang lain. Sebelum kita mengevaluasi cara belajar kita, atau les kita, atau pekerjaan kita, atau karir kita, atau kesalahan-kesalahan kita yang lain yang sifatnya teknis, yang pertama yang harus kita evaluasi adalah bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Udah berapa lama kita tidak datang kepada orang tua kita? Udah berapa lama kita tidak telepon orang tua kita? Termasuk masalah jodoh sekalipun. Kalau orang tua kita belum meridhoinya atau orang tua kita meminta jatah waktu, maka niatkan itu sebagai bentuk mungkin adalah bakti kita kepada orang tua kita yang terakhir sebelum kita nanti akan terbelah hati kita dengan pasangan kita. Dikasih waktu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun untuk lebih banyak berbakti kepada ibu dan ayah kita sebelum hati kita terbagi dengan orang yang kita cintai. Itu kesempatan kita. Maka turuti keinginannya. Kalaupun kita ingin agar lebih cepat, maka percepatlah pernikahan kita itu tanpa menggores hati orang tua kita. Tidak akan berkah pernikahan yang disertai dengan rasa tidak ridho dari orang tua kita. Mungkin dia tetap akan menjadi saksi atau akan menikahkan kita, tetapi tidak dengan kelapangan dada. Ridho orang tua itu luar biasa. Ada masalah sedikit, pertama sholat, karena kita memperbaiki hubungan dengan Allah. Kedua, telepon ayah dan ibu kita. Dan saya mengalami itu luar biasa, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan dalam hidup saya beberapa saat yang lalu, karena saya masih punya ayah dan ibu. Dan saya merasa ketika sejak terakhir ayah saya meninggal, kehidupan saya itu banyak sekali ujian. Lalu saya mencoba untuk memuhasabahi diri saya. Oh, ternyata mungkin saya belum terlalu dekat, belum terlalu banyak berbakti kepada mertua saya. Saya coba memperbaiki hubungan saya dengan mertua. Setelah memperbaiki hubungan dengan mertua, ternyata Allah bukakan lagi kebaikan-kebaikan dan kemudahan dalam urusan hidup saya. Kalau bukan karena doa ibu saya, mungkin saya tidak akan bertahan lama di Mesir. Saya pernah cerita beberapa kali bagaimana saya berangkat ke Mesir tanpa modal sama sekali. Di kantong saya itu nggak ada uang sepersen pun. Satu-satunya modal saya adalah doa dari ibu saya yang mengantarkan saya ke bandara. Dan yang membuat saya sedih, tanpa saya ketahui ternyata saat di bandara itu adalah saat terakhir saya bertemu dengan ibu saya. Dan tidak akan bertemu lagi, kecuali mudah-mudahan harapannya bertemu di surga. Kenapa? Ketika saya berangkat ke Mesir, 4 tahun berselang kemudian ibu saya menjadi korban tsunami dan meninggal dunia. Dan alhamdulillahnya yang saya syukuri, seminggu sebelum terjadi tsunami, alhamdulillah Allah gerakkan hati saya sehingga saya telepon ibu saya. Saya ngobrol panjang lebar, itu telepon yang paling panjang antara saya dengan ibu saya seminggu sebelum terjadi tsunami. Dan saya masih terngiang-ngiang nasihat dari ibu saya. Di sini ada adik saya, dia tahu hari-hari terakhir, saat subuh terakhir bagaimana keadaan ibu saya, yang beliau biasanya tuh habis sholat subuh itu cuma berdoa sebentar kemudian sibuk dengan urusan rumah. Tapi hari itu alhamdulillah habis sholat subuh ibu saya tidak berhenti berzikir. Terus sampai terjadi gempa. Dari azan subuh sampai jam 9 kurang lebih terjadi gempa, beliau dalam keadaan terus berzikir dan alhamdulillah meninggalnya dalam keadaan tenggelam atau kena tsunami, dan itu salah satu meninggal yang mendapatkan pahala syahid. Tetapi ada hal yang perlu saya ambil pelajaran di sini. Bagi kita yang masih punya orang tua, jangan berpikir bahwa kita akan bisa menemani mereka dalam waktu yang lama. Kita tidak tahu usia kita atau usia orang tua kita. Selagi ada kesempatan, raih pintu surga itu.
Karena ketika mereka sudah kembali kepada Allah, berarti saat itu juga pintu surga telah ditutup dari jalan orang tua kita. Teman-teman, ayo malam ini juga kita telepon orang tua kita, minimal kita SMS orang tua kita, kalau bisa menemui, kita temui orang tua kita, sehingga kita bisa meminta maaf dan ampun di hadapan orang tua kita. Pastinya banyak sekali kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat. Kalau kita mau tahu gimana beratnya jadi orang tua, bagi yang sudah menikah dan punya anak sekarang ngerasain gimana susahnya jadi orang tua. Saya ngerasain gimana beratnya jadi seorang ayah. Padahal kehidupan saya jauh lebih nikmat ketimbang ayah saya dulu. Ayah saya berangkat ke tempat kerja, beliau tukang pangkas. Beliau berangkat pagi-pagi, pulang malam dengan mengendarai sepeda yang berjarak sekitar 12 km setiap hari. Pulang balik 24 km naik sepeda ontel. Naik sepeda setiap hari. Hujan, panas, dingin, dan beliau tidak punya jas hujan. Sehingga kalau hujan ya sudah hujan. Kehujanan pulang ke rumah dalam keadaan basah kuyup, paling-paling yang beliau tutup, dan saya masih ingat yang sering beliau lakukan tuh kalau lagi hujan besar hanya menutup kepala dengan kain kantong kresek. Cuma itu pelindung dari hujan, yang lain semuanya kehujanan sepanjang jalan. Padahal kehidupan beliau jauh lebih sulit. Saya aja yang sudah lebih nyaman, kemana-mana mungkin bisa pakai kendaraan roda 4, bisa kendaraan roda 2, terserah saya. Dan jarak bekerjanya tidak terlalu jauh, kemudian pekerjaannya bukan memangkas, bukan yang berdiri terus, gampang dihormati orang, dikasih makan dan seterusnya. Tapi merasakan betapa beratnya menjadi seorang ayah. Terus gimana perasaan ayah saya yang jauh kehidupannya lebih sulit dari saya. Maka sekarang rasakan pengorbanan orang tua kita melalui apa yang sekarang kita rasakan menjadi seorang ayah dan ibu. Mudah-mudahan itu akan membuka hati kita. Ternyata pengorbanan mereka itu luar biasa dan kita aja yang gak sadar. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mengambil manfaat dari muhasabah ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama berdoa, terutama doa kita untuk kedua orang tua kita, kepada kedua mertua kita, kepada saudara-saudara kita, dan terhadap kaum muslimin di seluruh dunia. Dan juga di sini ada saudara kita yang sedang sakit orang tuanya, yaitu Bapak Haji Undang Misdan bin Sukarta, sedang dirawat di Rumah Sakit Boromeus dalam keadaan sedang sakit keras. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan, mengangkat, menyembuhkan penyakitnya, lalu memberikan pahala dengan ujian sakit ini berupa ampunan dosa dan diangkat derajatnya dan diberikan kesabaran baik bagi beliau maupun bagi keluarganya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, atas limpahan nikmat Allah. Alhamdulillah, atas nikmat hidayah. Alhamdulillah, atas nikmat iman. Alhamdulillah, atas nikmat Islam. Alhamdulillah, atas nikmat taubah. Alhamdulillah, atas nikmat hijrah. Alhamdulillah, atas nikmat Al-Quran. Alhamdulillah, atas nikmat ibadah. Alhamdulillah, atas nikmat keluarga. Alhamdulillah, atas nikmat keluarga. Alhamdulillah, atas nikmat diberikan seorang ayah. Alhamdulillah, diberikan ibu yang paling mencintai kami. Alhamdulillah, diberikan malaikat pasangan kami. Alhamdulillah, diberikan anak-anak penyejuk hati kami. Alhamdulillah, diberikan kemudahan rezeki. Alhamdulillah,
dipilihkan untuk kami sebagai umat Muhammad. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah, ighfir lana dhunubana ya Allah, ighfir lana dhunubana ya Allah. Ya Ghaffar, betapa banyak dosa kami ya Allah, betapa banyak kesalahan kami ya Allah, betapa sering kami melakukan maksiat di hadapan-Mu ya Allah, betapa sering kami menyombongkan diri dari-Mu ya Allah, betapa sering kami mengabaikan perintah-Mu ya Allah, betapa sering kami melanggar larangan-Mu ya Allah. Ya Ghaffar, ampunkanlah dosa kami ya Ghaffar, maafkanlah kesalahan kami ya Ghaffar, hapuslah kesalahan dan kekeliruan kami ya Ghaffar. Ya Allah, maafkanlah kedurhakaan kami kepada ibu kami ya Allah, maafkanlah kedurhakaan kami kepada ayah kami ya Allah. Sering kami menyakiti perasaan mereka ya Allah, sering kami menyakiti perasaan ayah kami ya Allah, sering kami menyakiti perasaan ibu kami ya Allah. Tapi doa-doa mereka terus mengalir dan dilantunkan untuk kebaikan kami ya Allah. Ya Allah, kami durhaka kepada ayah kami ya Allah, kami melupakan jasa mereka ya Allah, kami menuduh mereka zalim padahal mereka berkorban untuk kami ya Allah. Maafkanlah kesalahan kami kepada ibu kami ya Allah, kami pernah membentak mereka ya Allah, kami pernah mentertawakan mereka ya Allah, kami pernah membuat mereka ketakutan ya Allah, kami mengabaikan mereka ketika mereka membutuhkan kami ya Allah, kami mengabaikan mereka dan lebih memilih urusan kami daripada mereka ya Allah, kami lebih memilih urusan sekolah kami daripada mereka ya Allah, kami lebih memilih urusan pertemanan kami daripada mereka ya Allah, kami lebih memilih urusan pekerjaan kami daripada mereka ya Allah, kami lebih memilih urusan keluarga kami daripada mereka ya Allah. Ya Maafkanlah kami ya Allah. Ya Maafkanlah kami ya Allah. Kami lebih memilih kesenangan kami ya Allah. Kami pura-pura sibuk padahal kami tidak terlalu sibuk ya Allah. Kami pura-pura tidak ada waktu padahal kami punya banyak waktu luang untuk hal lain ya Allah. Kami membiarkan mereka sakit sendiri dan hanya dirawat oleh seorang pembantu ya Allah. Kami hanya menelpon dari kejauhan dan tidak mendatangi mereka ketika mereka butuh kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Bahkan ketika mereka wafat kami tidak datang untuk mensalati mereka ya Allah. Ketika mereka wafat kami tidak memandikan mereka ya Allah. Padahal ketika nafas terakhir mereka hembuskan hanya kami yang mereka ingat ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Allahumma ighfirli wali walidayya wali walidayya wali walidayya Rabbi ighfirli wali walidayya wali walidayya wali walidayya. Ya Allah,
Ampunkanlah dosaku dan kedua orang tuaku ya Allah. Wali walidayya ya Allah. Wali walidayya ya Allah. Rabbi ighfirli wali walidayya wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mari kita ucapkan doa ini bersama-sama. Rabbi ighfirli wali walidayya wali walidayya. Ingat wajah ibu kita. Wali walidayya. Rabbi ighfirli wali walidayya. Ingat wajah ayah kita. Wali walidayya. Ingat wajah ibu kita. Wali walidayya. Rabbi ighfirli wali walidayya. Ingat ketika kita menyakiti perasaan mereka. Ingat ketika kita mengucapkan kata-kata yang menghardik mereka. Ingat ketika kita mengacaukan mereka. Ingat ketika kita menzalimi hak mereka. Wali walidayya wali walidayya warhamhuma ya Allah. 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 Kirimkan doa kita kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia, kepada orang tua kita yang sangat merindukan doa kita di dalam alam kubur mereka. Kirimkan doa kita untuk orang tua kita, ayah dan ibu kita yang sekarang berada di dalam alam barzakh. Mereka sangat butuh doa-doa dari kita. Wali walidayya wali walidayya wali walidayya. Ayo kita doakan bersama-sama. Rabbi ighfirli wali walidayya wali walidayya wali walidayya. Rabbi ighfirli wali walidayya. Mudah-mudahan doa kita akan mengangkat derajat orang tua kita. Mudah-mudahan doa kita akan membahagiakan orang tua kita di kuburnya. Mudah-mudahan doa kita akan menggugurkan dosa-dosa orang tua kita. Wali walidayya wali walidayya wali walidayya warhamhuma ya Allah. Warhamhuma ya Karim. Warhamhuma ya Rahim. Warhamhuma ya Rabbal Alamin. Rabbi ighfirli wali walidayya wali walidayya wali walidayya warhamhuma ya Allah. Warhamhuma ya Karim. Warhamhuma ya Rahim. Kama rabbayani saghira. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kesalahan-kesalahan kami kepada orang tua kami tidak lagi terulang kepada anak-anak kami ya Allah. Kedurhakaan kami kepada ayah ibu kami tidak lagi terulang kepada anak-anak kami ya Allah. Jangan Engkau jadikan kekasaran sifat kami kepada orang tua kami ditiru oleh anak-anak kami kepada kami ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.